Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang beranggotakan ada 6 orang, diantaranya ada Agung Wiragama, Ilham Jodi Renovsi, Fadian Akbar Wiranugraha, Fahreza Maulana Wahab, dan saya sendiri Maeka Putri, dan yang terakhir teman kita ada Rian Saputra. Sebentar, saya dan teman saya, Kak Ilham, akan menyampaikan materi untuk pemenuhan mata kuliah otonomi daerah mengenai pemerintahan daerah, yang di dalamnya mungkin nanti kita akan membahas mengenai latar belakang pemerintah daerah dan konsep pemerintah daerah. Oke, mungkin nanti di latar belakang pemerintah daerah akan dipandu oleh Kak Ilham, dan nanti di konsepnya akan saya yang membawakan materi. Silakan Kak Ilham. Baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang pemerintahan. Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari lautan yang memiliki 17.508 pulau. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa daerah masing-masing yang dihuni penduduk beraneka ragam adat istiadat dan budaya. Ini harus dipersatukan sebagaimana terdapat pada pasal 18 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah itu, mengingat hak asal-usul negara tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami dasar pendirian pemerintahan daerah dilandasi dari pasal 18 ayat 1 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 18 yang dibahas, dengan jelas diatur bahwa daerah mempunyai kewenangan mengatur atau mengurus urusan sendiri, urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tetapi pemerintah daerah tetap mengacu pada undang-undang untuk membuat kebijakan di daerah berdasarkan peraturan daerah dan tetap menjaga hubungan dengan pemerintahan pusat. Oke, terima kasih Kak Ilham. Iya, saya akan melanjutkan. Terima kasih Kak Ilham. Iya, kita akan membahas mengenai konsep pemerintahan daerah. Apa sih itu konsep pemerintahan daerah? Pertama, sebelum membahas konsep pemerintahan daerah, mungkin kita harus lihat dulu pemerintahan diartikan sebagai apa sih? Pemerintahan itu diartikan di sini di garis besar keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Organisasi yang kita maksud adalah negara. Dan di dalam negara tersebut, di dalam lingkungan jabatan tersebut, tentunya di dalamnya ada kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Kemudian dalam lingkungan jabatan-jabatan tersebut, itu menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap, dan karena adanya jabatan, kemudian ada lingkungan kerja tetap, tentu pasti ada kumpulan wewenang di dalamnya. Sehingga kumpulan wewenang tersebut disebut kekuasaan. Dan nanti akan dinamakan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya. Hal ini juga disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas, government in broad sense. Oke, selanjutnya. Jadi, kalau misalnya kita mengartikan pemerintahan dalam arti statis, itu adalah lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap. Sedangkan kalau dalam arti dinamis, pemerintahan adalah gerakan atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Gitu. Kalau arti dinamis berarti itu bergerak. Seperti itu. Lanjut. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus adanya pemangku jabatan, yaitu pejabat.
pemangku jabatan itu menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Jadi pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, atau lebih sempitnya pemerintah sebagai penyelenggara administratif negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Junto Pasal 23 Tahun 2014 maksud saya, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sebelumnya teman saya, Kak Ilham Jody, sudah membacakan ini ya, arti pemerintahan. Sedangkan pemerintah pusat diartikan sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir pembahasan kita. Jadi dilihat dari segalanya, dari konsep pemerintahan, diketahui bahwa kekuasaan pemerintahan daerah otonom itu, pemerintah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dalam arti sempit, dalam arti agak luas, dan dalam arti luas. Dalam arti sempitnya tadi saya sudah sempat bahas. Jadi penyelenggara kekuasaan eksekutif atau administratif itu, pemerintah itu merupakan suatu penyelenggara eksekutif dan administratif negara. Sementara agak luas tentunya nambah nih, kekuasaan eksekutif nambah legislatif. Tapi legislatifnya yang tertentu. Nah, kemudian yang pemerintahan dalam arti luas itu mencakup nambah lagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan sebagainya. Seperti itu kesimpulan dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Saya Maya Eka Putri, dan Kak Ilham boleh? Suaranya mungkin nggak kedengeran ya. Saya Maya Eka Putri dan Kak Ilham Jody Renopsi. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya. Oke, sebentar.